Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun Krapyak Wetan RT 6 Desa Panjangrejo, Pundong, Bantul. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati serta adik-adik KKN Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Padepokan 001 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tias Ernawati. Saya dari Prodi Pendidikan IPA UST. Mohon izin pada malam hari ini saya akan sharing mengenai Tripusat Pendidikan dan Pendidikan Karakter. Mohon izin sedikit memperkenalkan. Jadi Taman Siswa ini lahir dari perkumpulan sosok Liwonan yang pada saat itu menunjuk Raden Mas Wadi Suryaningrat atau kita lebih mengenal dengan Ki Hajar Dewantara untuk mengurusi bidang pendidikan. Maka pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa ini adalah fokus pada bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara pertama kali mendirikan Taman Lare atau Taman Indria. Kemudian pada tanggal 15 November 1955 disusul dengan mendirikan Taman Prasarjana. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Taman Prasarjana berubah nama menjadi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Nah, saya ambilkan Condro Sengkolo yang menandai kelahiran Taman Siswa, yaitu lawan sastra ngesti mulya. Jadi dengan ilmu kita menuju ke kemuliaan. Baik, Bapak Ibu. Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup dan tumbuh kembangnya jiwa rasa anak didik agar dalam menjalani garis kodrat pribadinya serta menghadapi pengaruh lingkungannya mendapat kemajuan lahir batin. Jika kita melihat ada kata anak didik, nah ini pasti asumsinya menuju sekolah begitu. Namun oleh Ki Hajar Dewantara melalui ajaran Taman Siswanya, beliau merumuskan adanya Tripusat Pendidikan. Di mana saja itu pusat-pusat pendidikan. Jadi yang pertama ada di lingkungan perguruan atau lingkungan sekolah begitu. Kemudian yang kedua ada lingkungan keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan pergerakan pemuda atau yang lebih kita kenal dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, nah ini artinya bahwa dimanapun tempatnya kita ini perlu untuk belajar. Lebih lanjut, Ki Hajar merumuskan mengenai pendidikan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Pendidikan ada, ini kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu untuk mendorong anak agar memiliki jiwa merdeka dan mandiri. Berikutnya adalah membentuk watak agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan dunia internasional. Berikutnya adalah membangun pribadi agar menjadi pionir pelopor. Dan yang terakhir adalah mendidik, artinya mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat alam masing-masing anak. Jadi kita sudah pahami ya bahwa tiap-tiap anak itu kan membawa fitrahnya masing-masing, membawa bakatnya masing-masing ataupun potensinya. Nah, Ki Hajar juga menyebutkan bahwasanya 3 kegiatan aktivitas ini beliau menyebut sebagai pengajaran. Namun oleh
Kemdikbud. Lebih lanjut, pengajaran menurut Ki Hajar ini dirumuskan sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu penting para hadirin ya. Karakter yang baik diharapkan akan selalu terbawa dalam setiap sendi kehidupan, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, ini mengikuti dasar dari Taman Siswa. Dasar dari Taman Siswa itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, ini saya ambilkan dasar kemanusiaan. Hubungannya apa dengan karakter tadi? Nah, ini. Keluhuran akal budi atau karakter yang baik dan tinggi itu akan menimbulkan rasa dan laku cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Tuhan seluruhnya yang bersifat keyakinan akan adanya hukum kemajuan alam semesta. Artinya apa? Jadi satu dengan yang lain diharapkan ada rasa, ada cinta kasih terhadap sesama, damai, tertib, salam, dan bahagia. Baik, para hadirin sekalian, jadi pendidikan karakter ini di Kemdikbud itu ada 3 proses dalam mendidik karakter. Yang pertama, mengetahui dulu moralnya. Kemudian merasa moral itu seperti apa, perasaannya terhadap moral tadi, kemudian tindakannya berhubungan dengan moral tadi akan seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan taman siswa ini ada Bapak Ibu, ajaran taman siswa. Kebetulan ini saya ambilkan Tringo. Ini kalau adik-adik mahasiswa ini sudah tidak asing lagi. Tringo ada ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Nah, ini hampir sama bahkan dengan apa yang dirumuskan oleh Kemdikbud. Pertama, dalam kaitannya mendidik karakter itu kita harus memberikan pengertian terhadap anak didik kita. Ngerti dulu, oh dek, karakter itu begini, begitu. Karakter itu kayak gini, kayak gitu. Kemudian mulai setelah ngerti, ada ngeroso. Ngeroso ini adalah mulai membangun sikap. Artinya apa? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, menjumpai peristiwa, ada suatu masalah, maka karakter apa yang tepat untuk diberikan atau dilakukan begitu. Tadi kan sudah ngerti macam-macam karakter. Kemudian mulai yang namanya ngeroso, membangun sikap, membangun karakter tadi apa? Karakter apa yang harus kita ambil, harus kita lakukan ketika ada misalnya ada suatu peristiwa gitu. Nah, terakhir ada ngelakoni sebagai bentuk dari problem solving. Ngelakoninya bagaimana? Oh, kalau tadi sudah ngeroso itu kan baru dalam angan-angan. Oh iya, kalau lihat temannya jatuh, maka kita harus menolong. Nah, baru sekarang ngelakoni temannya di depan jatuh, buru-buru untuk menolong. Tringo, mengerti dulu, ngeroso, baru ngelakoni. Jadi tidak langsung ngelakoni karena nggak ngerti, atau mendadak ngerti tanpa ngeroso dulu, nggak punya rasa, nggak punya perasaan langsung ngelakoni. Nah, ini juga masih kurang. Atau rosonya dulu tanpa ngerti, biasanya kan nggak ngerti nih kasusnya apa secara detail ya, tiba-tiba oh karena saya memiliki kedekatan emosional sehingga saya langsung ambil sikap. Ini juga kurang bagus. Jadi intinya ngerti dulu, ngeroso, baru ngelakoni. Jadi Bapak Ibu, ini yang kami ajarkan di kampus terhadap adik-adik mahasiswa ini. Jadi ngerti dulu, ngeroso, baru nanti ngelakoni. Sebenarnya mengenai fatwa Ki Hajar ini banyak sekali. Ada 3N, ini kok nambahi, asah asih asuh, sistem among, kemudian tetap antep, begitu ya. Ini yang saya ambilkan, mengerti, ngeroso, ngelakoni, gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi ada dimensi pendidikan karakter. Ini hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah olah hati. Berikutnya, olah pikir. Berikutnya,
olah rasa, olah hati, olah pikir kita itu kita rumuskan sebagai ngerti, berikutnya olah olah rasa itu sebagai ngeroso. Nah, olahraga ini bukan berarti main bola dan seterusnya ya, ini adalah apa ya, wujud nyata, aktivitas nyata itu sebagai unsur ngelakoninya tadi. Nah, apa saja sih pendidikan karakter? Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan sebagainya. Sementara ini yang dirumuskan ada 18 kalau dari Kemdikbud. Jadi tadi kalau saya ambil contoh ya, misalnya kalau temannya lihat temannya jatuh, kemudian oh ngerti, berarti kalau jatuh itu harus apa? Harus menolong dengan segera. Nah, itu ngerasanya seperti itu, nah, baru ngelakoninya. Cepat-cepat nolongin. Nah, ini termasuk pada peduli sosial dan peduli lingkungan. Nah, kalau nilai karakter ini dapat terkristalisasi dalam diri setiap orang, maka ini Bapak Ibu akan terwujud memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, dan memayu hayuning bawono. Jadi menjadi manusia itu bermanfaat untuk dirinya, untuk bangsanya, dan untuk sesama manusia dan makhluk lain ciptaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, tidak terasa nih. Jadi tadi saya menyampaikan tripusat pendidikan, jadi ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Jadi monggo kita sama-sama bersinergi. Jika posisi kita saat ini di dalam lingkungan keluarga, jadi dimohon kerjasamanya dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat untuk sama-sama membangun 18 tadi pendidikan karakter. Kalau posisi kita sebagai pendidik di sekolah, kita juga bersinergi dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, kalau posisi kita sebagai masyarakat, nah kita juga bersinergi dengan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya sempat meneliti yang dapat saya ambil kesimpulan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara fasilitas dan lingkungan belajar dengan hasil belajar. Nah ini lingkungan, fasilitas dengan hasil belajar. Artinya ketiga ini mewakili dari tripusat pendidikan. Sehingga sekali lagi, monggo bisa memakai tringo tadi Bapak Ibu. Ngerti, jadi memberitahu, oh seperti ini loh, pendidikan karakter itu macam-macam. Nah ini banyak permasalahan yang dihadapi dalam waktu dekat ini, kaitannya dengan karakter dari anak-anak kita yang barangkali masih jauh di bawah target. Maka diharapkan ada sinergisitas antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apapun yang kita upayakan, harapannya nanti karakter yang baik tadi terkristal dalam diri masing-masing, ada pada pribadi masing-masing, sehingga ini opor bebek mateng saka karepe dhewe. Bapak Ibu kalau pernah masak opor dari bebek itu kan apa ya, kalau dipanaskan mengeluarkan minyak. Nah, minyak yang dikeluarkan itu bisa membuat dirinya mateng dengan sendirinya. Artinya apa? Kita cukup memberikan ilmu, kemudian kita mencoba menganalogikan dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, kemudian kita coba menekankan pentingnya pendidikan karakter. Nah, harapannya akan terkristal dalam diri masing-masing, punya karakter yang kuat begitu. Nah, pada akhirnya nanti hak diri untuk menuntut salam dan bahagia dapat tercapai. Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah selesai. Salam bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat. Nah, ini juga bagian dari fatwanya Ki Hajar Dewantoro. Artinya apa? Kalau kita ingin bahagia, kita tetap tidak boleh menyalahi damainya masyarakat. Kita tidak boleh mengganggu damainya masyarakat. Dari mana?
Ya, kita mulai dari karakter anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Banyak salah dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.